السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने कुछ अरसे से वक्तन फ़वक्तन सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Saya dari sejak beberapa waktu yang lalu dari riwayat para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu telah mulai saya terangkan. Dari sebelumnya riwayat secara keseluruhan saya telah memulai, maka terpikir dalam berbagai bentuk atau topik saya ingin terangkan. Maka dalam rangkaian ini bahkan beberapa bulan yang lalu, bahkan sudah berapa lama itu saya terangkan. Hari ini pun juga saya ingin menerangkan riwayat-riwayat yang mengenai ru'ya dan kasyaf, itu yang ingin saya terangkan. Pada dasarnya kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu adalah untuk membuktikan atau untuk meningkatkan keimanan, dan tujuan daripada menerangkan itu supaya di dalam diri kita keyakinan itu dapat lahir ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang menegakkan ikatan itu. Yang untuk menciptakan itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam datang ke dunia ini. Pada umumnya itulah yang terjadi karena dalam berbagai corak itu diterangkan. Kadang-kadang di berbagai tempat itu diterangkan atau supaya jangan diulang dan itu diperbaiki ulang. Riwayat yang pertama adalah Sabdar Karamdat Sahib radhiyallahu taala anhu, yang pada tahun 1902 beliau beat, dan pada tahun itulah beliau ziarah kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Beliau berkata bahwa menerangkan bahwa katanya sebelum beat di tangan Hazrat Masih Maud, saya melihat dalam mimpi bahwa ada sebuah jalan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hazrat Masih Maud itu datang kepada saya sambil berjalan. Saya katanya lewat dari depan, dan Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau sambil mengisyaratkan dengan tangan bahwa inilah yang orang ini adalah datang dari Tuhan dan ini datang dari Allah. Sungguhnya seperti inilah Huzur sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ketika pada tahun 1902 saya datang ke Kadian Darul Aman, pada waktu itu masjidnya kecil, yaitu Masjid Mubarak, masjid yang kecil itu saya beat di situ. Maka dalam ru'ya itu saya mendapatkan persis seperti itu, saya mendapatkan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Karimuddin radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa beliau beat tahun 1896, dan pada tahun itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dia datang berziarah kepada Hazrat Masih Maud. Beliau mengatakan pada 1896 kurang lebih bagian setengah, yakni pada tahun itu di dalam mimpi dia melihat ziarah pada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, sedangkan Huzur katanya menunggang unta dalam mimpi. Jadi Hazrat Masih Maud menunggang unta datang, dia lihat. Maka katanya saya karena bersendiri pada saat itu, dan ketika dia lewat di sebuah ladang, dan di mana ada tumpukan tanah di mana Huzur datang kepada saya.
dan huzur dengan sangat hormat dan dengan cinta dia bersalaman dengan saya, dan saya sangat gembira pada saat itu. Dalam mimpi itu sebelumnya saya berjumpa dengan seorang tua. Saya mengulurkan tangan saya, lalu dia katanya, pergilah kamu orang yang tidak beriman. Padahal untuk mengucapkan salam itu perintah Islam. Jadi dia mengatakan saya tidak beragama, dia tidak menyalami saya. Maka saya berjumpa dengan huzur sambil dengan hormat dia menyalami saya. Ada Hazrat Karimuddin menerangkan bahwa dalam mimpi saya melihat bahwa Chaudhry Nabi Bakhsh Hawaldar, seorang polisi yang sudah beat di tangan huzur, dia turun ilham kepadanya. Jadi dalam mimpi dia diberitahukan bahwa beliau ini adalah kepala polisi. Dia mendapat ilham, bukan polisi yang hari ini yang hanya menerima sogokan dan tidak ada iman. Pada saat itu yang polisi yang punya ikatan dengan Tuhan. Jadi beliau mengatakan bahwa saya melihat dalam mimpi bahwa dia mendapat ilham polisi itu. Ilham ini saya perdengarkan kepada seorang teman saya. Dia mengatakan bahwa janganlah kamu mengatakan itu. Tapi pada pagi hari ketika setelah sholat saya kembali dan matahari sedang terbit, maka Sayyid Muhammad Ali, Nabi Bakhsh dan pada waktu malam dia menulis dalam kertas dan dia menyusun itu secara teratur. Maulwi Muhammad Shah Sahib itu dia mengatakan bahwa janganlah mengatakan itu. Jadi katanya tidak ada ilham. Jadi namun ketika kembali dari sholat, maka Chaudhry Nabi Bakhsh Sahib dan Muhammad Ali Han Sahib sedang duduk. Dia mempunyai kaitan dan dia sedang mengatur kertas-kertas itu. Maka saya ragu bahwa ada wahyu tengah malam yang tengah dia susun. Maka saya katakan kepadanya, kamu mengatakan itu bahwa ketika saya berbicara, kini beritahukanlah. Katanya dia mengatakan bahwa karena orang-orang itu mencaci maki dan menentang, oleh karena itu saya tidak menjelaskan, menzahirkan. Maka pada saat itu saya terpikir oleh saya bahwa sedangkan murid-murid huzur itu mendapat ilham, maka pasti Hazrat Masih Maud itu adalah benar. Maka pada saat itu umur saya 16 tahun, 17 tahun, saya tidak membaca kitab huzur dan saya tidak ada kemampuan untuk meneliti karena masih saya kecil, dan pendidikan agama pun saya tidak punya. Hanya saya membaca Al-Quran tanpa terjemah, dan pada saat itu dunia saya pada waktu itu saya lulus kelas 8 dan saya disuruh menyampaikan dars. Maka dalam mimpi saya melihat bahwa mal katak itu yaitu semacam itu bulan, saya akan meninggal pada bulan itu. Maka dalam mimpi itu maka saya menunggu, kini waktu saya tengah dekat dan saya pasti bulan katak itu saya akan wafat. Karena sebelumnya itu mimpi yang datang kepada saya itu telah sempurna sebelumnya, dan karena saya yakin, karena mimpi saya terus sempurna, saya pun yakin bahwa kini kehidupan saya tidak lama lagi. Namun saya katakan bahwa bulan katak itu lewat, dan saya katakan bahwa kini katanya Tuhan membaca kitab, dan Tuhan itu yakin Muhammad Ali Shah Sahib yang merupakan punya ikatan dengan Chaudhry Nabi Bakhsh, dan dari wahyu pun dapat diketahui. Namun dia tidak behat pada waktu itu. Namun dia punya kesan dengan Hazrat Masih Maud dan dia membaca buku. Saya katakan bahwa Tuhan itu terus membaca kitab. Kenapa Tuhan tidak puas? Namun saya akan beat sebelum Tuhan. Maka saya jalan dan sampai ke Kadian. Dan ketika saya datang di sini, maka saya ke sana kemari. Maka satu hari saya terus pulang mondar mandir. Saya sebutkan kepada Berwi
Maka Hakim Sahib Berwi mengatakan bahwa saya terpikir bahwa anak ini katanya saya hanya kesana kemari aja. Maka saya menjelaskan itu, maka Hazrat Masih Maud menerima dan dia memegang tangan saya, dan hanya pada saat itu saya sendiri yang beat. Maka karena Hazrat Masih Maud sebagaimana dalam mimpi, persis seperti itu yang saya lihat secara zahir, seperti yang saya, jadi ini merupakan kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada saya. Kalau saya itu saya tidak ketahui apa yang terjadi. Maka nama saya itu ditulis dalam Sabah Ahli Badar, yang ditulis dalam Anjami Atam. Dalam nomor 78 kurang lebih. Jadi diterangkan juga bahwa pada yang dia beat pada tahun 1900 dan dia dapat dan berkunjung kepada Hazrat Masih Maud 1906. Saya tinggal di Husiarpur, di mana pada saat ketika matahari terbenam, pada saat itu umur saya 18 tahun. Dan pada saat itu saya belajar Al-Quran dari guru saya. Dan pada tahun 18 di kampung kami terdengar berita Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bahwa di Kadian di Gudaspur Hazrat Imam Mahdi telah datang. Dan 2-3 tahun terus terjadi diskusi. Pada tahun 1900 hampir saya melihat Masih Maud dalam mimpi di Kadian. Kendati saya tidak datang di Kadian, di dalam mimpi itu saya puas dengan mimpi itu. Padahal saya tidak datang ke Kadian, namun saya puas dan saya berpikir seberapa cepat itu saya harus beat. Beliau mengatakan bahwa saya membawa satu pesen karena katanya saya akan berkunjung kepada Hazrat Masih Maud, dan sesuai dengan itu saya telah puas. Oleh karena itu tulislah surat beat saya dan kasih stempel. Beliau mengatakan bahwa tunggulah, saya akan kirim daftarnya. Dan setahu saya ingat bahwa kurang lebih 40 orang yang beat itu yang ditulis, yang dimana ada nama saya juga. Hazrat Din Ahmad Sahib radhiyallahu taala anhu menerangkan yang beat pada tahun 1902 dan pada tahun 1904 dia melihat Hazrat Masih Maud. Beliau mengatakan bahwa pada tahun 1902 saya kena kolera, dan pada waktu itu dia pergi untuk kerja, dan di dalam mimpi saya datang ke Kadian. Pertama, saya tidak pernah terpikir tentang Kadian. Apa yang saya lihat bahwa ada satu kamar kecil di mana ada di situ ada lantai tikar, dan jadi untuk meletakkan sesuatu di dalam kamar ada tinta. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam jalan di situ, dan beliau tengah menulis satu topik di mana beliau jalan di situ ada saya katakan bahwa saya mengatakan di pintu, Assalamualaikum. Huzur mengatakan Waalaikumsalam, duduklah kamu datang. Saya katakan ya begitu aja saya datang, jadi kamu pun juga akan rela. Jadi dalam mimpi, dan bapak kamu adalah dia akan mengirimkan kepada kamu uang. Maka pada pagi hari saya beritahukan kepada guru saya, beliau dengan mengatakan itu dia mengirim surat untuk beat, yang kini masih ada surat itu dia. Dan pada hari yang kedua dalam mimpi saya hadir di Kadian di Huzur. Maka pertama Huzur mengatakan kamu datang. Saya katakan saya datang seperti itu. Huzur mengatakan bahwa untuk kamu ada satu anak, akan ada satu anak yang tidak pernah ada dalam keluarga tua, dan ada noda di
dan walhasil mimpi yang pertama yang sudah 3 hari, maka saya pun menjadi sehat dan seakan-akan tidak pernah sakit. Maka saya dikirimkan 30 rupiah dan kapan saya ziarah kepada Hazrat Masih Maud dan ibu saya terus menentang saya. Saya beat kepada Huzur di Lahore dan saya tinggal bersama Huzur 5 hari dan keduduk tempat Huzur di rumah Marhum Isa. Beliau mengatakan bahwa Maulwi itu terus mencerca dan dia menepuk Hazrat Hafiz Ibrahim Sahib radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa yang pada beat pada tahun 1889 beliau mengatakan pada tahun 1889 beliau beat dan sebelumnya juga 2-3 tahun ibu saya mengirim untuk beat dan saya kembali. Sesudah itu bapak saya dia beat di tangan Hazrat Masih Maud dan dia memperdengarkan saya buku Hazrat Masih Maud, seberapa kitab Huzur yang dikirim, ditulis itu semuanya diperdengarkan. Jadi beliau mengatakan pada saat itu saya melihat dalam mimpi bahwa Hazrat Rasulullah SAW datang dan saya bertanya kepada Huzur bahwa Huzur Mirza Sahib yang pada saat mendakwakan dia sebagai Imam Mahdi, apakah dia benar dalam pendakwaannya? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya benar. Maka Huzur mengatakan, bersumpahlah ya Huzur, saya tidak perlu bersumpah dalam mimpi, saya adalah amin dan saya adalah di langit dan bumi. Jadi sesudah itu pada malam itu pada pagi hari saya beat di tangan Hazrat Masih Maud SAW dan saya mengirim assalamualaikum kepada Masih Maud dan pada tahun 1900 saya beat di tangan Huzur. Hazrat Munsi Barakat Ali Sahib pada dalam mimpinya yang penuh berkah menerangkan bahwa pada tahun 1901 dan pada tahun itu saya ziarah kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau mengatakan pada awal 1900 ketika diadakan cacah jiwa, maka di situ disebarkan iklan bahwa barang siapa yang beriman, kendati dia tidak beriman, dia bisa menulis dirinya Ahmadi. Pada saat itu saya mempunyai pandangan baik bahwa maka saya memberikan canda, kendati saya menuliskan diri saya sebagai Ahmadi pada saat itu. Setiap hari saya mimpi kurang lebih jam 4 pagi, maka saya mengetahui bahwa Huzur datang di kamar yang sebelah. Maka saya pergi kamar itu untuk berjumpa dan mengucapkan salam. Huzur menjawab, Waalaikumsalam. Berkat Ali, kamu kapan datang kepada kami? Saya katakan, Huzur, hari ini saya datang. Huzur pada saat itu duduk di carpai, rambut beliau pandang dan perut pun kelihatan. Pada hari itu saya beat beberapa. Jadi pemandangan ini sampai ini saya dengar, padahal ini dalam mimpi. Kemudian pada waktu jalsa salana saya hadir, maka dan saya beat langsung. Pada waktu itu saya melihat bahwa wajah Huzur persis seperti itu, seperti yang saya lihat dalam mimpi. Beberapa waktu yang lalu secara kebetulan saya datang di ruang tamu itu, di mana Saibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib juga itu datang di sana. Ini dekat rumah di dekat Masjid Aqsa. Maka saya duduk di carpai itu dan di depan di tempat yang agak tinggi Huzur datang dan beliau setelah mandi dan beliau datang dan badan beliau tidak pakai baju dan karena pada saat itu sedang mandi. Saya mimpi ini adalah diperlihatkan untuk memberi petunjuk kepada saya. Hazrat Maulwi Khairuddin Said Walid
anak Mustaqim Sahib mengatakan bahwa yang beatnya pada tahun 1906 dan ziarah pun pada tahun 1906. Saya pada saat itu saya mendengar suara dari langit bahwa Nuruddin disebut dalam mimpi Abdul Basit. Peristiwa ini pun juga disebutkan kepada Hazrat, dikatakan kepada Hazrat Khalifah Awal. Beliau mengatakan bahwa saya pun mengetahui bahwa nama saya adalah Abdul Basit. Hazrat Khairuddin Sahib, anak daripada Walid Mustaqim Sahib, dia dalam menyebut Khalifatul Masih Tsani menyebutkan bahwa yang beliau beat pada tahun 1906, katanya ketika beliau pada waktu jadi khalifah dan mulai berceramah di Masjid Mubarak, maka pada saat itu karena ada penyakit maka dibawakan kursi, maka pada saat itu duduk di depan masjid. Pada waktu itu orang penuh dan saya dalam keadaan tidak ngantuk, padahal malahan dalam keadaan sadar. Apa yang saya melihat bahwa ada sinar matahari yang bertukar dan ada cara lain yang menyenangkan yang keadaannya tidak bisa diterangkan. Pada kelezatannya saya tidak bisa bayangkan. Begitu saya melihat bahwa wajah masjid pun hilang, itu menjadi gaib, dan hanya wujud Hazrat Masih Khalifatul Masih Tsani seperti bintang terlihat yang hilang dalam cahaya itu. Sampai lama kondisi ini terjadi. Dan pada saat itu tidak tidur dan tidak sadar, namun saya di masjid itu dan saya lihat dalam keadaan rohani. Maka tiba-tiba terjadi, dan seperti itu mulai nampak masjid dan orang-orang pun terlihatan dan terjadi dalam keadaan yang biasa, menjadi biasa, dan orang-orang mulai terlihat. Dan seperti itulah yang pada saat itu saya melihat di sekeliling Hazrat Masih Maud yang seperti bintang layaknya. Dan sampai 11 hari saya melihat Hazrat Khalifatul Masih Tsani dalam kondisi seperti dimanapun juga beliau itu, saya pun dalam kondisi apa Hazrat Khalifatul Masih Tsani itu saya melihat Khalifatul Masih dalam mimpi, baik itu di rumah atau di luar sedang bekerja, dan atau sedang duduk atau sedang dalam keadaan berbicara atau dalam berbagai waktu, kasab ini terus ada. ये सिर्फ और सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बरकत और नूर नबूवत का असर है कि मेरे जैसे मामूली इंसान. Saya tidak pernah mendengar kasab yang seperti itu dan tidak pernah saya lihat. Ini hanya merupakan berkat Hazrat Masih Maud dan merupakan pengaruh dari nur buat, dan yakni orang yang seperti saya begitu panjang kasab yang terus saya lihat. Jadi kasab ini seolah-olah adalah sesuai dengan ayat karim, ayat kitab suci, bahwa orang-orang yang suci mendapatkan nur seperti yang disebutkan dalam surat Tahrim, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aimanihim. Kemudian ayat yang kedua, barang siapa yang tidak mendapat nur di sini, maka bagaimana dia dapat nur di hari kiamat? Seolah Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa khalifah kamu adalah dari orang yang pilihan yang pada hari kiamat itu akan diberikan nur, dan di dalam dunia ini pun juga dia berada di dalam nur Allah. Hazrat Qadi Muhammad Yusuf Sahib menerangkan yang pada tahun Januari 1902 dengan perantaraan surat dia beat. Kemudian dia beat langsung. Dia diperlihatkan kepada saya ada 2 malaikat yang menjaga saya. Satu namanya adalah Muhammad Siddiq, dan itu ada dalam wajah bapak saya, dan yang kedua Gulam. Dan pada saat musibah malaikat itu menjelma di depan, dan bapak saya mengatakan bahwa 2 kali kurang lebih bacalah Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana setiap salat saya membaca itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya baca 2 kali alhamdulillah itu.
Ini pun Hazrat Masih Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Hazrat Masih Maud, jadi adalah yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah untuk menciptakan ikatan dan menjauhkan kesulitan. Sebanyak-banyaknya harus membaca surat Al-Fatihah, dan dalam keadaan apapun harus merenungkan itu. Hazrat Muhammad Fazil Sahib menjelaskan bahwa yang beliau beat pada tahun 1889, sebelumnya sesuai dengan tradisi, pada waktu sholat saya itu pada waktu itu sholat dalam keadaan melepaskan tangan, dan saya mendapatkan maka kapan ada waktu untuk sholat berjamaah, dan saya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Namun di hati saya, jadi tangan itu dilepas pada saat itu. Jadi tidak puas membaca Al-Fatihah ataukah tangan itu dilipat pada waktu sholat, atau dibaca Al-Fatihah atau tidak, itu tidak, masih belum puas pada saat itu. Dia mengatakan dalam keadaan gelisah, pada saat itu saya tidur, maka dalam mimpi saya sampai di Qadian, dan saya sampai di pintu Masjid Aqsa, dan tangga yang lewat itu saya naik, dan pada waktu itu ada pohon kelai di mana ada, dan bersama itu pula ada kuburan, dan arah utara ada sumur, dan di masjid ada mereka itu sedang sholat, itu melipat tangannya di atas dada, dan pada waktu itu di hadapan imam ada yang kosong, dan saya pun juga mulai membaca surat Al-Fatihah sambil melipat tangan. Maka sewaktu itu saya bangun dan terpecahkan permasalahan saya seperti itu, bahwa tangan itu harus dilipat di tengah dan dibaca surat Al-Fatihah. Hazrat Khairuddin Sahib dan Mustaqim Sahib menjelaskan bahwa satu hari saya melihat dalam mimpi bahwa Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam itu dia berbicara kepada beberapa orang, dan pekerjaan itu Hazrat Ummul Mukminin yang tengah melakukan. Hazrat Aqdas juga membimbing mereka, mengawasi mereka. Dan ketika saya hadir karena perintah, maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa berilah makan nasi. Maka saya pun diberikan nasi. Maka ada hal lain dan diingat, maka dalam mimpi ini apakah itu terpisah, tapi hal itu yang saya ingat adalah bahwa Hazrat Masih Maud bersabda bahwa orang itu pakaikanlah baju. Maka saya pun juga melihat baju saya, badan saya, maka saya menggunakan baju yang bagus. Saya tidak tahu kapan saya baca, dan saya pun melihat diri saya memakai baju itu yang pengaruhnya sampai kini terasakan. Begitu juga saya melihat dalam sebuah mimpi bahwa mereka itu di antara para sahabat sudah mimpi, baru diketahui bahwa mimpi itu adalah mengisarahkan kepada sahabat kepada syair Masih Maud bahwa yang berjumpa dengan saya berjumpa dengan para sahabat. Maka orang yang saya berjumpa itu, maka dia ada kain yang ujungnya itu, kata saya, kamu dapat dari mana? Dia mengatakan bahwa saya, katanya, diberikan oleh Muhammad Rasulullah. Saya katakan bahwa Muhammad Rasulullah SAW sudah wafat, 1400 tahun yang lalu beliau wafat. Dia mengatakan bahwa walhasil ini Rasulullah SAW lah yang memberikan kepada saya, atau dia mengatakan bahwa saya ambil dari Rasulullah SAW. Jadi dalam kata-kata itu ada sedikit perbedaan. Walhasil ini saya ingat perkataan dengan jelas bahwa beritahukanlah bahwa siapa yang melindungi rumah Hazrat Rasulullah SAW. Katanya yang melindungi rumah Hazrat Rasulullah SAW adalah anak, bahwa bagaimana keadaan istri Rasulullah SAW, bahwa keadaan istri
bahwa ada yang datang ke Dili, maka saya tidak tahu bahwa Hazrat Ummul Mukminin adalah dari Dili. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala secara rohani dan jasmani menghibur saya bahwa ini adalah sesuai dengan Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam wa akharina minhum. Jadi ini riwayat daripada, dan dia mengatakan bahwa dalam satu hari saya melihat dalam mimpi Masjid Aqsa dan saya lihat bahwa di sebelahnya adalah Baitullah dan wajahnya itu sama. Saya tidak tahu bahwa Masjid Aqsa Qadian atau Baitullah yang mana. Bentuk keduanya itu agak kabur kepada saya. Saya katakan itu Masjid Aqsa atau itu, walhasil keduanya itu agak mirip, dan saya bangun dan saya takbirnya adalah bahwa itulah rangkaian yang merupakan penyempurnaan dari wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Hakim Muhammad Atta Sahib yang pada tahun 1901 dia beat. Sesudah beat, dia datang ke Qadian dan kemudian dia dapat izin lalu pergi kembali ke Lahore, dan Sufi Muhammad Din Sahib itu dia berjumpa dengan Hazrat sahabat, dan satu kali seorang dengan sangat cinta dia mengatakan bahwa Muhammad Sahib datang ke Qadian. Dan jadi seorang amir mengatakan bahwa sudah mendengar itu saya heran pada waktu, dan saya berdoa, ya Allah, inilah akidah jemaat ini bahwa Rasulullah SAW kembali datang. Dan Mirza Sahib bagaimana dia menjadi Muhammad. Saya melihat dalam mimpi bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam berdiri, bahwa seorang malaikat itu saya tanya, saya katakan bahwa ini adalah Mirza Sahib. Maka saya lihat di langit bahwa turun nur Rasulullah SAW, dan nur itu masuk di kening Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan lalu masuk di semua badan Masih Maud, dan dengan nur Rasulullah itu wajah Imam Mahdi menjadi cemerlang. Katanya tadinya adalah Mirza Ghulam Ahmad, dan kini menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya adalah Nur Muhammad lah yang datang, yang disebarkan oleh Hazrat Masih Maud alaihi wasallam. Hazrat Syekh Afzal Sahib menjelaskan, jadi dia beat pada tahun 1905, dan ketika umur saya 12 tahun, dan di dalam keluarga saya Hakim Syekh Ibadullah Sahib, jadi paman saya, dan dia telah beat, dan tapi Hadim saya tidak melihat Hazrat Masih Maud alaihi wasallam, dan saya tidak melihat Hazrat Masih, dan tidak pernah melihat foto Hazrat Masih Maud. Dia melihat dalam mimpi bahwa semua jiwa saya menjadi keluar, dan di kepala saya tidak masih ada kekuatan untuk melihat itu. Di hadapan saya ada seorang suci, dan di bawahnya di hati saya terpikir bahwa orang suci yang melihat kepada saya adalah Mirza Sahib, dan yang terlihat di belakang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya terbangun, dan kemudian pada waktu pagi hari saya seorang yang ikut serta dalam jemaat Lahore itu, sesudahnya itu kepadanya saya beritahukan mimpi itu. Maka dia mengatakan bahwa kamu karena Mirza Sahib itu kamu akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itulah, dan saya bersumpah bahwa ketika tahun 1905 saya beat, maka persis seperti itulah, huzur seperti itu, bahwa jadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki, Tuhan memperlihatkan jalan yang lurus. Dan Hazrat Maulwi meneraskan ketika katanya umur saya 15 tahun, maka surga dan neraka saya lihat dalam mimpi. Jadi penglihatan itu sangat panjang rinciannya itu, dan saya cukupkan di sini. Dan ketika saya melihat surga dan keluar, maka saya lihat seorang, dan dia meletakkan tangannya di pundak saya, bahwa di mana anak itu. Saya katakan bahwa saya tidak menjawab apa-apa. Dan saya bertanya kepada orang itu bahwa rumah ini, yakni surga ini berapa harganya. Dia mengatakan kalau
petiala, ada yaitu tempat kalau 100 kali dijual kamu tidak bisa membeli rumah ini. Maka saya bangun, dan demi Tuhan yang jiwanya berada di tangan saya ketika tahun 1905 saya datang untuk beat, maka Mirza Syahid itulah orang suci yang saya berjumpa di pintu surga. Hazrat Maulwi Fazal Sahib radhiyallahu taala anhu bersabda, mengatakan bahwa satu hari dia beat pada tahun 1000, dia jelaskan bahwa satu hari mankot yang didengannya dia kurang lebih 8 jarak. Dia apa yang saya lihat dalam mimpi, bahwa saya duduk di musalla dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam datang di musalla itu, di tempat solat itu, dan sebagian kanan dia gosok dan mengatakan bahwa apakah ada kekuatan di hati. Maka saya ada merasakan kekuatan. Ya, memang ada sekarang kekuatan. Maka lalu saya bangun. Jadi inilah Muhammad Fazal yang beliau katakan bahwa dalam mimpi, saya melihat dalam mimpi bahwa saya sampai di Qadian, dan di Masjid Mubarak ada mimbar di sudut. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam datang dan saya duduk di depan huzur. Maka huzur memberikan kepada saya piring yang ada dengan halwa, dan dengan tangannya dia mengatakan bahwa katanya makanlah ini. Maka saya pun memakan itu dan dengan sangat lezat, dan saya pun terbangun. Hazrat Hafiz Jamal Sahib menjelaskan yang pada tahun 1908 dia ziarah, dan katanya keluarga saya menerangkan bahwa satu hari di hati saya terjadi keraguan bahwa katanya ada orang suci kan bana. Kenapa kita mengatakan Masih Maud itu dusta? Dan dia mengatakan bahwa pada waktu malam saya melihat dalam mimpi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memegang lengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, dan sambil mengatakan barang siapa yang tidak menerima dia adalah kafir. Maka istri saya adalah murid daripada Berelwi. Hazrat Mia Zuhuruddin Sahib radhiyallahu taala anhu yang lahir yang dia beat pada tahun 1905 menulis bahwa mertua saya Qadi Zainul Abidin sebelum pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu beat di tangan Munsi Ahmad Jan Sahib. Sesudah wafat Mukarram Muazzimi beberapa waktu Mujad Al-Fisani dia datang ke makamnya, dan dia banyak mendekatkan diri kepada Tuhan lewat itu. Dia bertanya kepada, kenapa, apa yang kamu inginkan? Qazi Sahib mengatakan bahwa mengingat Tuhan, katanya guru saya itu wafat dan seberapa jadi lalu bentuk Hazrat Khalifatul Masih Sani itu hilang dalam mimpi itu. Dan kemudian 2-3 hari saya pergi, seperti itulah dia berdoa di kuburan itu. Dan seperti itu kemudian datang Hazrat Mujadid Al-Fisani dan dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Kembali lagi, maka saya mengatakan bahwa saya ingin ikatan dengan Tuhan. Maka bersama itu begitu dia mengatakan bahwa apakah saya harus pergi ke Mirza Ghulam Ahmad Sahib Qadiani. Hazrat Mirza Sahib mengatakan bahwa kamu tidak akan puas di sana. Jadi dia dengan mengatakan itu dia wajahnya menjadi hilang. Kemudian datang kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan katanya kelezatan yang kami dapatkan di alam Munsi Hazrat Sahib itu, kelezatan di situ itu tidak didapatkan di Qadian. Katanya saya tidak ada kelezatan. Hazrat Mujaddid Al-Fisani kami tidak puas. Walhasil beberapa waktu kami datang ke Qadian dari waktu ke waktu, dan Hazrat Munsi Ahmad Jan adalah sosok yang melihat Hazrat Masih Maud dari awal. Beliau dan siapapun dia yang datang katanya barang siapa yang ingin mengingat Tuhan maka datanglah
kekadian kepada Mirza Ghulam Ahmad Sahib. Pada tahun 1980 beliau wafat, 85 beliau wafat, dan beliau walhasil beliau mengatakan bahwa Munshi Jan Muhammad Sahib mengatakan bahwa Ahmad Jan Sahib bersabda bahwa kami adalah orang yang anhu, yang tadi kami memberikan makhluk Tuhan, tapi Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah seperti sosok yang begitu mempunyai tekad yang kuat. Dia itu dari mata air itu mengeluarkan batu itu, jadi maksudnya mengalir ilmu itu. Dan kami adalah orang yang sakit, jadilah engkau jadi masih untuk kami. Jadi sebelum datang Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau mengatakan kepada muridnya bahwa Mirza Ghulam Ahmad saya datang ke Ludhiana, kami pun juga akan datang ke Ludhiana untuk berjumpa, dan ke arah mana saya mengisyaratkan anggaplah itu Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kepada murid-muridnya pun juga tidak melihat. Ya, kalau Tuhan tidak melihat itu bagaimana Tuhan memberitahukan bahwa itulah Mirza Ghulam Ahmad Sahib. Maka beliau mengatakan bahwa di dalam hadis disebutkan dalam hadis wajahnya. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalam datang ke stasiun, dan banyak di antara orang-orang beliau berjalan. Maka pada saat itu dia mengisyaratkan kepada muridnya bahwa itulah Mirza Ghulam Ahmad Sahib. Dan ketika Masih Maud datang kepada beliau, maka beliau mengucapkan salam kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Munshi Ahmad Jam, karena dia mempercayai. Dia mengatakan sebagai murid, maka dia katanya saya ingin beat kepada Hazrat Masih Maud. Maka terjadi majelis Hazrat Masih Maud. Maka corak yang pertama itu jadi beliau tidak suka tadinya sudah warnanya itu, maka warna majelis itu mulai mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita itu meningkat seperti para sepuh itu, dan kita setiap orang di antara kita warna itu menjadi terwarnai dalam diri kita, yang Hazrat Masih Maud alaihissalam ingin mewarnai warna itu dalam diri kita, sebagaimana tujuan daripada kedatangan beliau. Bahkan tidak hanya sekedar beat saja, bahkan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus ada. Yang kedua, untuk Pakistan kita terus menganjurkan untuk berdoa, dan jemaat pun berdoa. Namun hari ini pun juga saya ingin mengingatkan kondisi orang-orang Ahmadi di Pakistan, kondisinya itu terus dipersempit. Dan ketika kita katakan kepada pemerintah bahwa harus disidang, dituntut kepada dan atau dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa katanya sesuai dengan laporan semuanya benar, tidak ada yang terjadi. Dan dalam keadaan seperti itu, keras kepala itu hanya innalillah yang bisa kita ucapkan, dan sesungguhnya Tuhanlah yang yang menjadi pusat perhatian kita. Dan Allah Subhanahu wa dan orang itu tidak mengetahui kuasaan Tuhan, dan dia mengatakan bahwa secara dunia ini pun juga sebuah jemaat, dan itu tidak akan terjadi apa-apa. Walhasil tugas kita adalah bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itulah kewajiban kita yang hendaknya kita menaruh perhatian pada hal itu. Berkenaan dengan itu, jangan ada kekurangan dari pihak kita. Beberapa hari yang lalu di Lahore, kuburan orang-orang Ahmadi pada waktu malam, ada 14-15 orang itu masuk di situ. Jadi penjaga di situ diikat, lalu dia dimasukkan ke dalam kamar di rumah, dan sudah itu ada 120 kuburan yang dipecahin. Kini jadi keburukan setan-setan itu, orang yang wafat pun juga tidak selamat.
Orang yang sudah wafat pun orang Ahmadi tidak ditinggalkan. Jadi polisi pun juga tidak hadir pada saat itu. Jadi dia mendapat perlindungan polisi karena dengan sangat disulit. Karena begitu juga kesyahidan pun rangkaian itu terus terjadi. Hari ini pun di Kuwait seorang pemuda Ahmadi yang namanya Maksud disyahidkan, dan tidak beberapa lama saya mendapat informasi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, walhasil insyaallah saya akan bacakan itu data-data dari yang syahid, dan saudaranya yang besar itu sebulan sebelumnya itu disyahidkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya dapat dihancurkan musuh-musuh jemaat. Walhasil sebagaimana saya katakan bahwa tugas kita itu adalah orang-orang yang para musuh itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.